Selamat datang di Kongko Relax episode 6 dengan topik meditasi sebagai kebiasaan baru. Kepada seluruh pendengar kami ucapkan salam bahagia. Salam bahagia. Bagaimana kabarnya Su? Baik, terima kasih Saudara Stephen. Kami semua sehat-sehat. Demikian bagaimana kabar Saudara Stephen? Baik juga Su, terima kasih. Bagaimana kesehatan dan kabarnya para pendengar? Kami doakan semua sehat. Yang penting semua sehat dan tambah semangat. Baik, terima kasih Su. Nah, sama-sama. Hari ini Su kita akan membahas mengenai meditasi sebagai kebiasaan baru. Karena sebenarnya meditasi mah bukan kebiasaan baru buat umat Buddha. Iya. Cuma beberapa tahun belakangan ini, mungkin sudah 10 tahunan Su ya. Meditasi itu sudah jadi populer. Baik bagi non-Buddhis maupun juga bagi umat Buddha sendiri. Karena kan di luaran Buddhis juga sudah gembar-gembor, meditasi demi kesehatan, demi ketenangan. Masa umat Buddha meditasinya kendor? Nah ini penyakitnya. Maka dari itu kita mulai topik ini tuh sebagai sebuah pengantar. Siap. Sekaligus sebagai pengingat kembali. Baik kepada umat Buddha yang mungkin jarang bermeditasi atau sudah lama tidak bermeditasi, mudah-mudahan ini bisa jadi penyegar. Bagi umat non-Buddhis yang mendengarkan, semoga ini bisa menjadi pengantar atau panduan sederhana untuk bermeditasi. Kita bahas secara universal aja ya. Oke, baik. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama Suhu ya. Seperti biasa, kita selalu mulai dari definisi. Apakah meditasi itu yang benar menurut agama Buddha? Ya, kita kalau dalam meditasi ini sebenarnya kan banyak metode ya, khususnya kalau kita ditarik dari lingkup yang kecil di agama Buddha. Ya kan, meditasi ini sebenarnya kan harus mengembangkan utama ada kesadarannya dulu. Sadar. Ya, dalam sadar baru kita bisa mengontrol pikiran kita sendiri. Ya, pikiran kita agar ya kan selalu bisa kita lihat, kita perhatikan, kita atur dia. Ya, jalannya pikiran itu atau geraknya pikiran kita. Karena selama ini kayaknya kita jarang melihat atau bahkan nggak tahu pikiran kita ini sedang ngapain gitu. Kayaknya kita sih tenang-tenang aja, tetapi pas kita duduk, pikiran saya ruwet banget, banyak urusan kayaknya. Nah ini yang lama-lama akan menjadi satu penyakit, yaitu kita bisa stres, galau, nah terus depresi, itu udah lebih berat lagi ya. Nah ini dari segala di dalam agama Buddha, meditasi ini kembangkan kesadaran agar pikiran kita ini menjadi tenang. Tapi ingat, jangan pikiran sudah tenang jadi meditabo. Meditabo itu adalah meditasi bobo. Nah, kalau meditasi bobo ini gampang sih, tapi nggak apa-apa juga. Daripada dia nggak bisa tidur, dia minum obat atau segala macam supaya obat tidur maksudnya ya. Ya supaya dia bisa tidur. Tapi ya obat yang paling bagus sih meditasi sih. Ya duduk sebentar ngantuk, udah baring aja tidur. Ya lama-lama nanti kan ya namanya melatih diri kan, melatih itu kan tidak langsung langsung bisa. Ya kayak anak kecil belajar jalan, ya dia merangkak, terungkup dulu, terus merangkak, berdiri dan jalan. Nah ini semua demikian juga dalam hal meditasi. Ya, jadi meditasi yang perlu definisinya yaitu kita harus kembangkan kesadarannya dulu lah. Ya yaitu terus berikutnya kita sebelum itu kita duduklah dengan postur tubuh yang bagus, postur tubuh yang rileks, yang tenang. Nah sehingga kondisi jasmani ini udah bagus, otomatis akan mempengaruhi pikiran kita, perasaan hati kita. Ya kalau kita pikir tubuh kita ini masih gerak, ya susah lah kita untuk bisa, karena untuk bisa menggerakkan jasmani ini kan dari pikiran kita kan. Betul. Ya pusatnya dari pikiran. Nah kalau jasmani ini kita bisa diem, otomatis pusat pikiran itu lama-lama dia akan jadi diem juga. Nah di situ kita akan melihat pikiran kita ini sebanyak apa. Banyak sekali pemeditasi awal-awal pas meditasi baru tahu bahwa waduh pikirannya jadi banyak begitu. Bukan jadi banyak, tetapi memang sudah sangat banyak.
Cuma kita nggak merasakannya dan tidak ngeh terhadap dia geraknya pikiran kita yang sedemikian cepat itu. Nah, sehingga kita suka lupa, ya suka jadi orang kayaknya ya linglung. Nah itu karena banyak pikiran. Ya contoh, pokoknya kadang-kadang kita bilang, kayaknya jadi orang yang maaf ya, jadi orang gila gitu. Orang gila kayaknya nggak ada pikiran. Siapa bilang orang gila tuh pikirannya paling banyak. Justru dia banyak pikiran, maka jadi dia stres dan depresi dan jadi ya sakit jiwa. Nah, sedangkan sebenarnya mereka itu banyak pikiran sehingga terjadi hal itu. Nah, yang sebenarnya yang lebih kurang pikiran itu bahkan siapa? Yaitu para pengusaha. Loh, kok bisa? Ya, kita nggak kebayang pengusaha itu kenapa? Kalau mereka sedang memikirkan sesuatu, apa jalannya usahanya atau program usahanya atau struktur usahanya, mereka tuh konsentrasinya penuh banget. Nah, meditasi kan konsentrasi yang diutamakan. Nah, sehingga pusatnya hanya ke masalah yang mau dikembangkan itu, yaitu usahanya. Nah, di situ makanya grafik pikirannya tuh agak landai. Ya. Nah, sedangkan orang yang yang gila, dia tuh udah kayak gempa bumi gitu. Naik turun. Ya, naik turunnya tajam gitu. Nah, ini kadang-kadang kita bilang, mereka lebih enggak, mereka kadang-kadang konsentrasi itu lebih terpusat. Ya, nah inilah kita perlu melatih untuk memusatkan pikiran kita. Ya, itu disebut konsentrasi. Pada umumnya kalau konsentrasi itu orang selalu hanya taunya konsentrasi. Benar-benar arti konsentrasi ini mungkin agak berbeda dengan konsentrasi dalam usaha, dalam belajar, dalam apa ya. Tapi ini di meditasi, yaitu satu, kita harus memenuhi kerilekan jasmani dulu. Jasmani ini harus rileks. Jangan kita bisa serileks mungkin. Ini sih satu hal yang sulit sekali. Ya, kita jangan kata rileks mah gampang. Enggak. Ya, kita sedang tidur apa benar udah rileks? Itu juga nggak rileks. Kenapa? Satu, pikiran kita nggak terkontrol. Dia bisa jalan sendiri sehingga bisa banyak membawa kita dalam mimpi. Nah, atau kita bangun, aduh pinggang kenapa jadi nggak enak. Iya. Ya, terutama bagian leher. Orang bilang salah bantal. Kenapa bantal disalahin? Kita udah tidurin, kita salahin dia, kasih yang bener, ya kan? Salah bantal, kita harus jebuk, harus dikepuk-kepuk, ya. Nah ini karena kita nggak rileks. Ya, kita sedang tidur nggak rileks, ada yang kaku. Otot kita bagian mana? Mungkin kita lagi stres, lagi ada masalah, dan tegang. Nah ini mengganggu ya sirkulasi jasmani kita. Ya, nah setelah meditasi untuk rileks badan itu, ya itu harus pelan-pelan dilatih. Ya, karena kalau menurut satu pengetahuannya, yang boleh saya ambil dari Taois ya, ya dia ada satu pengertian bahwa untuk bisa merilekskan jasmani ini itu sangat sulit sekali. Kenapa? Terutama dari syaraf kita. Baik itu saraf yang kasar, yang besar, maksudnya yang kasar sampai yang terhalus itu, ya kan? Itu kalau disambung, itu 9 kali bumi ini, keliling bumi ini, berarti tuh panjang banget gitu loh. Nah, untuk bisa merilekskan sepanjang itu satu hal yang tidak gampang sekali. Jadi ingin diungkapkan bahwa untuk merilekskan jasmani ini satu hal yang tidak gampang. Nah, kalau kita ya minimum kita sudah bisa rileks sedikit, is oke lah ya. Dan sampai segitu, sampai rileks yang luar biasa itu sih, ya itu udah mungkin kita harus melatih beberapa tahun atau 10 tahun. Itu jujur. Ya, saya sendiri pun masih belum benar-benar sampai setaraf benar-benar rileks seluruhnya. Untuk itu kita perlu latih. Nah, setelah jasmani rileks, otomatis pikiran kita menjadi tenang. Itu dengan sendirinya kok. Ya, semua rileks. Ya, karena kenapa? Yang paling sulit kan bagian bahu, bagian pinggang. Yang paling sulit adalah wajah kita. Maka kita cepat
tua itu karena wajah kita tuh kaku sekali. Ya, tegang, kaku. Nah, dari situ otot-otot jadi keras. Nah, penuaan akan cepat. Ya, makanya maaf wanita suka pergi ke facial umpamanya kan ditampar-tampar sama yang intinya kata apa udah tampar, kita terima kasih dia. Ya, kenapa nggak mau panggil saudara Steven, ini nampar dia. Coba saudara Steven yang tampar dimarahin kan. Iya. Nah, ini udah ditamparin, udah pelap sampai merah-merah ya kan. Wah, yang namparnya bilang, wah sekarang darahnya udah jalan, lihat udah merah. Ya lah, semua ditampar juga merah. Ya kan. Terus kasih tips lagi ya kan. Wah, lumayan tuh ya kan. Nah, ini ya itu cara salah satu untuk merilekskan sirkulasi darah itu di wajah itu bisa berjalan dengan baik. Ya, karena dia udah mulai rileks ya, otot-ototnya dan saraf-sarafnya. Ya, tetapi kalau dengan meditasi itu kita bisa. Nah, setelah semua rileks, kita akan tenang, pikiran kita, perasaan hati kita tuh akan diam, tenang. Ya, tergantung pelatihannya, ada yang sebentar. Ya, tetapi udah mulai diam sebentar, atau ada yang udah bisa lama. Nah, baru udah rileks, pikiran tenang. Ingat ya, jangan meditabo. Itu gampang sekali tidur, gampang sekali. Ya, kita udah bisa kayak ayam ngangguk-ngangguk gitu tuh lagi makan. Nah, ini kita harus kembangin kesadaran. Nah, ini yang kita harus dalam meditasi, kita benar-benar harus kembangkan kesadaran itu. Jadi rileks, tenang, sadar. Ini 3 ini sudah terpenuhi, baru disebut konsentrasi. Ya, jadi kalau pengajar meditasi, guru meditasi, konsentrasi ini 3 ini harus kita penuhi dulu. Relax tadi. Tenang, dan sadar. Iya. Oke, relax, tenang dan sadar. 3 hal ini. Ya, baru ya, jadi itu, konsentrasi. Ya, itu disebut konsentrasi. Ya, baru bisa fokus istilahnya. Konsentrasi kan bisa diem, yang bisa mengatur pikiran kita, memfokuskan pikiran. Baru kita masuk ke dalam metode kita. Nah, itu kalau metode nanti di pertanyaan ketiga, Suhu. Sebelum kita ke pertanyaan kedua, kita AVS sendiri juga punya program meditasi, Suhu ya. Sebelum COVID ini, sebelum pandemi ini, kita ada pelatihan namanya Zen dan Sencakir Teh yang diadakan setiap minggu kelima dulu, Suhu ya. Iya. Nah, di sana tuh kita diajarkan bagaimana bermeditasi, langsung diajarkan oleh Suhu Syehwa. Kita sama-sama belajar. Iya, mudah-mudahan sih bisa. Tahun depan kita mulai adakan lagi. Ya, mudah-mudahan ya Suhu ya. Kalau COVID ini sudah ada, bisa dikendalikan dan sudah temukan obatnya, kita pasti mulai lagi acaranya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Suhu. Nah, tadi kan sudah sedikit menyinggung mengenai manfaat bermeditasi. Nah, sebetulnya nomor 2 ini pertanyaannya adalah mengapa kita harus bermeditasi? Suhu. Nah, meditasi ini sebenarnya sangat berguna ya. Kalau harus itu sih tidak sih. Ya, kenapa? Saya nggak mau meditasi, boleh nggak? Boleh aja, ya kan. Tetapi ya kan tidak apa-apa sih. Tapi bila ingin pikiran bisa tenang, ya kan, bisa kita mengontrolnya pikiran kita agar kita bisa memiliki kesadaran. Nah, kalau ingin seperti itu ya harus meditasi. Ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Ya kan? Ya. Jadi kita mulai sekarang lah ya, kita lihat ya kondisi dunia ini baik dalam usaha ekonomi sekarang ini juga, dan makin kompleks ya, makin sulit ya. Jadi manusia makin banyak mengalami stres. Banyak beban hidup ya. Nah, karena stres, terus belum lagi pembangunan di kota, ya kan, udah sangat luar biasa pesatnya, sehingga kita pas buka pintu lihatnya tembok, betul. ya kan, ya ke kanan ke kiri tembok,
atas plafon. Stres kita. Ya kan, kalau dulu kan orang dulu agak santai itu buka pintu pemandangan hijau, pohon. Kayaknya enak gitu. Ya kan, udaranya juga seger. Sekarang buka pintu kayaknya kita udah sesak nafasnya. Lihat orang rame, ya kan, polusi. Nah, ini semua ini bisa mempengaruhi kondisi pikiran kita juga. Maka sekarang ya seperti saudara Stephen mengatakan haruslah kita meditasi. Ya, meditasi agar kita kenapa? Ya kan, kita bisa mengatur pikiran kita. Ya, kita bisa menenangkan kondisi hati kita. Ya kan, perasaan keinginan kita. Ya, terus belum lagi kekesalan kita. Ya, yang mana udah kesel timbul kebencian kita. Nah, ini semua ini kita bisa pelan-pelan mengatur dan mengontrolnya. Ya, jadi ini kita manfaat meditasi banyak sekali juga, ya kan. Terus kita berkatakan, ada yang mengatakan meditasi bisa mengobati penyakit. Benar nggak sih? Benar sih. Kalau khususnya kalau sakit jiwa, umumnya kan karena kenapa dia sakit jiwa, karena dia terlalu banyak berpikir, pikirannya terlalu banyak pikiran istilahnya. Nah, bagaimana dia bisa mengaturnya? Ya, contohnya lah kita ambil satu komputer atau yang sekarang kita selalu pegang kemana-mana, pegang smartphone. Kalau smartphone kita filenya itu kebanyakan, dia itu akan lambat jalannya. Betul. Iya, ya kan. Nah, dia akan lambat. Nah, kita harus yang delete yang tidak penting. Atau kita harus menyusun, bikin folder, ya kan. Nah, ini meditasi gitu loh. Ya, kita tapi kita nggak pakai manual. Ya, dia bisa jalan sendiri asal kita bisa duduk diam. Ya, diamkan pikiran, tidak bergerak. Diamkan dia fokus dalam satu objek umpamanya. Nah, dia akan pelan-pelan mendefragment istilahnya. Dia susun rata. Sama sehingga ya dia cepat. Kenapa? Dia jadi ada ruang untuk bergerak. Karena banyak contohnya file kita satu chip memori, kalau dia paling kalau full dia nggak mungkin 1 giga, dia nggak mungkin full 1 giga. Karena dia 80, kadang-kadang dia udah nggak bisa bergerak. Karena dia nggak ada ruang untuk bergerak dia. Dan tidak bisa cari file lagi. Ya, tetapi kita kalau maksimum kita pakai ya 75 atau 80 lah. Nah, dia masih bisa pakai itu. Ya, masih bisa melihat file dalamnya. Ya, itu ya otomatis kalau dia full 1 giga full kita kasih, ya dia nggak bisa apa-apain lagi. Ya kan? Iya, seperti gitu. Nah, sama pikiran kita juga begitu. Kalau kita udah pakai kebanyakan sampai dia bergerak pun nggak bisa, dia udah jadi stres gitu. Nah, ini yang harus kita jaga, ya kan. Nah, makanya perlulah kita meditasi, manfaat meditasi. Nah, karena pikiran kita saking banyaknya, sehingga ya timbullah banyak kondisi penat begitu banyak, ya otomatis organ tubuh kita sangat mempengaruhi. Mungkin kita makannya juga udah nggak terlalu kontrol, nggak olahraga, udah pusing sendiri lah kita, ya kan. Orang pusing mana mungkin mikir bisa olahraga, bisa apa, enggak. Kadang-kadang ya ada juga karena dia pusing dia lari ke olahraga. Ya ada juga pusing larinya ke makan. Dia melar dia langsung, ya kan. Nah, ada orang seperti ya kan. Banyak teman saya juga kalau dia stres, kalau lihat dia gemuk bukan dia senang, itu lagi stres. Ya. Makanya kalau lihat dia kurus-kurus, bukan dia lihat dia itu lagi susah, lagi senang dia malahan. Ya, karena kenapa dia nggak stres, dia bisa ngontrol makanan dia. Ya, kalau enggak dia kesel, daripada dia kesel dia makan aja. Nah, makanya gemuk. Banyak teman saya seperti itu. Nah, bisa kesehatan nggak, membantu kesehatan? Ya, jelas dengan bahasan tadi kan kita bisa membayangkan ya kesehatan kita pasti akan terjaga. Ya. Kedua, saya pernah membaca satu artikel ya, di luar negeri atau di Eropa kalau nggak salah deh. Nah, itu ada satu rumah sakit. Rumah sakit itu keren. Jadi kalau kita ke sana nggak bisa langsung ketemu dokternya. Ya, kita daftar dulu. Dia akan tanya, "Dah sakit apa?" Kita udah kasih tahu
kita sakit apa segala macam udah register udah, dia akan bawa ke satu tempat lagi. Nah di tempat itu dia udah baca, dia suruh masuk ke satu ruangan. Ya dia setel lagu yang santai, yang tenang, ya hanya suara alam, air seperti itu. Ya dia akan ajarin, dia akan ngarahin kita duduk aja diem, tenang, santai terus, ya kan? Biasanya keluar dari ruangan ini orang itu udah sehat. Oh. Makanya belum sampai ketemu ke dokter. Ya banyak yang bertanya kenapa begitu. Ya karena sekarang ini banyak orang sakit tuh bukan karena jasmaninya masa organ tubuhnya haus gitu. Nah, ya bukan karena efek dari organ tubuh, tetapi efek dari pikiran kita. Ya makanya direlaksin dulu. Kalau dia lihat lagi, dia kan ada mesinnya ditempelin, dia lihat kondisi pikiran kita, jalannya, baik. Nah, otomatis penyakit itu akan dia merasa, dia udah nggak sakit lagi. Dicek, memang sebenarnya dia nggak sakit. Oh. Ya, karena mungkin dia stres, jadi dia dengar ya. Contohnya sekarang ini maaf di masa-masa pandemi ini ya. Ada aja umpamanya kita lagi pergi ke satu tempat, kita sehat, pergi satu tempat, tiba-tiba dapat berita 3 hari kemudian, pas kita ngumpul itu ada teman atau siapa kena positif. Iya. Wah, mulai panik. Nah, nggak sakit jadi sakit kita kayaknya. Bener kan? Iya, itu dari pikiran kan. Aduh, saya gimana nih? Ya kan? Wah, cek, ya kan? Wah, udah cek, dokter udah bilang negatif. Lega. Segar lagi. Ya, segar lagi. Tapi nanti ada teman bisik-bisik apa lagi, dia rasain lagi. Kayaknya iya loh, saya ada yang nggak bagus juga nih. Wah. Nah ini dari pikiran sendiri dia. Sebenarnya organ tubuhnya bagus. Nah dari pikiran sendiri mempengaruhi sistem di dalam organ tubuh juga. Saya punya satu teman. Jadi benar-benar itu kalau orang, nah ini juga kita suka bilang ya, kamu mau kemana? Mau lihat dokter. Aneh ya. Bukan dilihat dokter ya. Diperiksa dokter, harusnya gitu ya. Jadi dia ke dokter cuma hanya lihat dokter. Jadi bukan dokter yang periksa dia. Itu bahasa kita juga agak aneh sih. Iya kan? Mau kemana? Mau lihat dokter. Lihat dokter. Iya, atau mau periksa dokter. Waduh, yang sakit dokter nih gitu. Ya kan? Nah ini teman saya ini bener gitu. Itu benar-benar mau lihat dokter dia. Iya, boleh bilang nggak sampai 2 bulan, paling lama 2 bulan. Dia udah harus ke dokter itu. Kenapa? Dia ketemu dokter itu, ngobrol, udah lihat dokter itu, senang, sakitnya sembuh. Kok bisa? Ya, dokter itu hanya buka vitamin. Aneh. Itu bener-bener. Kalau umpamanya anaknya nggak kasih dia pergi, bukan nggak kasih, kadang kan repot, lagi sibuk, ya kan, nggak ada waktu untuk ngantar dia, ya kan? Dia bilang, badan saya udah gak enak nih, gue udah mau ke dokter nih. Ya nanti ya Pak yang bawa ya, kita ya 2 hari lagi atau gimana lah. Wah, dia bisa badannya tuh lihat udah mulai gatal nih, bintik-bintik udah keluar. Bener, badannya semua bintik-bintik tol, mulai kayaknya kayak alergi gitu. Nah, udah bawa ke dokter. Cuma pas dokter lihat, nggak apa-apa Oma, biasa aja itu. Ini saya buka resep. Dia ngobrol, udah pulang bener bintik merahnya hilang semua. Dokter obat juga belum beli, tapi udah sembuh dia. Oke. Kadang-kadang sering nggak beli obat dia, karena udah tahu anaknya itu vitamin. Iya, udah sembuh. Nah nanti udah sebulan setengah ribut lagi mau ke dokter. Gitu. Nah itu udah. Itu dari pikiran. Ya, terus penyakit alergi. Itu juga dari pikiran. Sebenarnya banyak penyakit itu dari pikiran. Mungkin Steven sendiri, saudara Steven juga pernah ngalami. Iya. Kayak gini, contoh, kita lagi sehat-sehat, satu hari kita nggak ada aktivitas, lagi santai. Kita duduk, pasti kita pikir, kayaknya saya udah lama ya, kepala saya nggak sakit lagi. Iya. Tapi ntar sore atau besok kita mulai sakit kepala. Iya, mulai. Aneh itu. Itu benar-benar kita sakit kepala atau dari pikiran kita sudah mulai mempengaruhi dia. Iya. Ya, ini kadang-kadang fisik kita benar-benar sehat.
Karena dari pikiran kita, kok saya udah lama nggak sakit kepala, lah kok penyakit dicari sih. Iya kan? Nah ini kita iseng banget gitu loh. Kita sering sakit, kita kesel. Kita lagi sehat, kita mikirin kenapa saya nggak sakit lagi. Aneh kan? Iya kan? Nah ini kita, benar-benar penyakitnya sebenarnya dari pikiran lebih banyak. Tapi kalau kita udah mulai sakit kepala segala macam, cobalah kita duduk rileks, ya santai, tenang, atur, ya kan, nafas kita tenangkan dulu, rileks jasmani dulu, dia otomatis sudah tenang. Ya walaupun nanti sampai ke meditabo juga nggak apa-apa, setidaknya di saat itu dia udah rileks gitu. Nah kita tertidur, kita bangun kita udah seger, ya nggak apa-apa. Awal-awal ya memang ya harus kita ngalamin masa-masa seperti itu ya. Ya fenomena itu harus kita ngalamin gitu. Pasti kita ngantuk gitu. Karena pikiran kita kan udah capek banget. Kita dikasih rileks sedikit, dia enak gitu. Kita lagi panas kena AC sepoi-sepoi, enak bener ya kan? Sama gitu. Ya. Jadi ya manfaat meditasi banyak sekali sebenarnya, kalau bahas sih bisa berjam-jam nih. Ya kan? Bisa menyehatkan jasmani, bisa menyehatkan jasmani, terutama pikiran kita. Berarti bisa meningkatkan konsentrasi juga mungkin. Oh iya, otomatis. Ya kan? Ya orang yang suka pelupa. Ya, dia kalau meditasi dia ya sehingga ya mungkin ada kan habis baca orang udah lupa. Iya. Ya, dia sering meditasi sehingga dia baca, di saat dia baca fokusnya itu akan lebih fokus, sehingga dia apa yang dia baca minimal masih ingat gitu, walaupun tidak ya secara garis besar dia masih ingat, ya kan. Nah ini bisa membantu, lama-lama dia akan mengingat lebih dalam, lebih mendetail gitu ya dia terus sampai dia benar-benar bisa menguasai. Ya meditasi sangat membantu. Ya beberapa teman juga kadang juga ya mungkin waktu terus kesibukannya sehingga timbullah udah lama nggak meditasi, udah males lah. Ya, tapi udah 2 bulan 3 bulan kadang-kadang dia bisa merasakan ya kok emosinya beda, cepat capek, ya kan. Capek itu kan sebenarnya dari pikiran kita udah capek, badan pasti udah sangat capek, lelah gitu. Ya, bawaannya ngantuk melulu. Ya, nah ini karena kita udah mulai, pikiran kita udah mulai capek banget dah. Nah mereka suka konsultasi. Ya saya bukannya punya mata batin, pasti kamu udah nggak meditasi. Saya bilang iya suhu tahu, bukan, memang begitu, ini penyakitnya. Iya kan, iya cobalah jajalin, mulai lagi ya kan, 10 menit awalnya 10 menit lah oke lah ya kan, tapi itu sih sebenarnya nggak cukup sih. Ya, kita untuk bisa bikin pikiran kita mulai tenang kembali itu minimum 20 menitan. Ya menurut kedokteran baru pikiran kita bisa masuk ke dalam apa yang kita mau, karena dia liar banget gitu. Ya udah, nah minimum makanya meditasi paling enak, paling bagusnya itu di atas setengah jam lah. Ya paling ya 1 jam lah. Ya paling mau bagus lagi ya 2 jam. Ya mau bagus lagi ya seharian sih. Supaya cepat jadi Buddha. Nah ya. itu mungkin apa ya, manfaat meditasi yang khusus bagi umat Buddha sih. Ya kalau khusus untuk umat Buddha ya kita kan harus meditasi ini kan satu, kembangkan kesadaran kita sehingga semua perbuatan kita, ya ingat ya sebab apa pandangan benar kan. Betul. Ya kita ini adalah pewaris dari karma kita kan. Betul. Nah jadi kita harus sadar melakukan karma ini. Ya jangan sampai kita melakukan karma yang tidak baik. Ya, kita pupuk itu karma baik. Supaya bisa seperti itu harus punya kesadaran itu. Ya mengontrol pikiran kita terutama, mengontrol ucapan kita, mengontrol perbuatan kita. Nah ini kesadaran yang diperlukan. Nah kalau ini sudah kita bisa kembangkan dengan bagus, ya kan, ya ujungnya kita bisa lebih maju lagi sehingga kita mempunyai kebijaksanaan. Ya kalau kebijaksanaan ini masih belum cukup menggambarkan prajna ya. Prajna itu lebih tinggi dari kebijaksanaan. Ya boleh bilang kebijaksanaan dan kearifan. Ya karena kenapa? Kalau kebijaksanaan itu banyak orang bijaksana juga bukan orang baik kok. Ya kan? Bener ya? Yeah. Maaf
kalau hakim lah masih korupsi. Pada bijaksana, hakim kan bijaksana, orang bijaksana hakim, harusnya kan, tapi korupsi juga, duit lebih bijaksana. Nah ini, jadi kalau prasna itu otomatis bijaksana dan baik, jadi arif juga dia, ya keagamaan dan segala macam. Nah itu prasna. Nah setelah prasna itu berkembang, nah ini yang kita khususnya di Buddhis yang beragama Buddha, ini yang kita sangat perlukan kebijaksanaan arif ini, prasna ini. Ya karena prasna ini adalah kalau kita bahasa Buddhisnya adalah ibunya Buddha. Oh. Ya. Ibunya Buddha. Kenapa ibunya Buddha? Karena satu orang untuk bisa jadi Buddha, dia harus mempunyai kebijaksanaan itu. Dia belajar dari kebijaksanaan itu baru dia bisa jadi Buddha. Ya bukan jadi Buddha baru punya kebijaksanaan. Punya kebijaksanaan baru disebut Buddha. Buddha itu kan gelar. Betul. Iya kan? Oh dia bijaksana, dia seperti Buddha. Iya baru Buddha, dia kasih satu gelar. Ya ke profesor. Profesor kan pintar dulu baru profesor. Bener nggak? Ya kan? Jadi profesor ibundanya profesor sesungguhnya adalah ilmu pengetahuan. Iya kan? Nah sama gitu loh. Ya, jadi udah dipunya ilmu pengetahuan yang luar biasa, yang luas gitu, baru dikasih gelar profesor. Sama, ya satu makhluk, satu orang yang sehingga sudah mempunyai kebijaksanaan atau prasna ini, ya sampai ke mahaprasna, baru dia digelarin Buddha. Gitu. Nah makanya prasna ini adalah ibundanya para Buddha. Iya. Wow. Ya ini di Buddhis ya. Kalau kita bahas panjang. Itu mungkin nanti kita ada satu topik khusus di situ. Nah tapi di luar itu sisanya cocok sekali bagi yang teman-teman kita yang non Buddhis ya. Itu kesadaran, menjaga emosi, konsentrasi. Betul. Relax. Itu yang secara umumnya ya. Dan makanya meditasi ini sangat manfaat dan sangat luas sekali. Definisinya juga ya, sangat luas sekali sehingga dia enak dipakai istilahnya lah. Ya mau agama apa ya, karena meditasi ini bukan agama Buddha punya. Meditasi umum punya. Ya kan? Ya sebenarnya karena Pangeran Siddhartha tahu meditasi dari mana? Kan berarti belum ada Buddha kan ini saat itu. Belum ada agama Buddha. Tapi Pangeran Siddhartha udah tahu meditasi. Berarti meditasi ini bukan milik agama Buddha. Kecuali kalau dia jalankan apa yang diajarkan guru junjungan Sakyamuni Buddha. Nah ini baru meditasi Buddha. Nangkap ya maksud saya ya. Ya kalau kita bicara meditasi itu luas sekali. Kecuali meditasi dengan ajarannya Buddha istilahnya, atau metodenya yang Buddha ajarkan. Nah ini baru meditasi Buddha. Ya kan kalau kita bicara meditasi luas sekali. Yogi ya para yoga gitu, ya kan? Meditasi. Ya kan yang ngajari para yogi yang ngajari meditasi itu meditasi ya kan. Nah ini luas sekali, siapa aja bisa. Ya mau dia agama apa aja bisa. Jadi karena ini tidak terikat oleh agama. Ya kan? Karena ini saya bukan agama. Bahkan maaf, saya ateis lah istilahnya. Saya hanya percaya kepercayaan aja. Tapi saya perlu meditasi, boleh nggak? Boleh. Efeknya sama ya? Efeknya sama aja, ya kan? Ya, tenang, sadar, relax, enjoy, ya kan? Ya sehat. Menarik sekali tadi manfaatnya Suya. Ternyata meditasi itu banyak banget ya. Nah, mungkin berikutnya pertanyaan yang ketiga. Yap, silakan. Pertanyaan ketiga adalah cara memilih metode yang tepat. Nah, ini kan meditasi ini kan mungkin bagi orang awam, mungkin umat Buddhis yang awam atau non Buddhis yang baru mau mulai meditasi. Yang benar itu bagaimana sih metodenya? Di Buddhis ya. Kalau di Buddhis dulu, di Buddhis. Kalau kita di Buddhis, ya kan, ya kita tahu lah seperti Vipassana. Ya kita mengkonsentrasikan, ya kan, tentang ketidakkekalan. Ya, karena untuk apa? Agar kita mempunyai satu konsep tentang kekosongan. Ya, kekosongan tidak ingin memiliki. Bukan tidak ingin memiliki, saya nggak mau pakai ini, nggak pakai ini, enggak gitu. Nggak mau, berarti pikiran kita ini tidak terikat apa yang kita miliki.
Kita boleh miliki, boleh. Maka kosong itu isi. Ya, kita boleh memiliki, boleh. Saya boleh jadi orang kaya. Siapa yang bilang nggak boleh? Kalau saya nggak boleh, Steven boleh. Ya, iya dong. Iya, kan berumah tangga. Ya. Nah, Steven boleh jadi orang kaya, boleh. Ya kan? Nah, tapi tidak terikat sama kekayaannya. Ya, istilah dia punya konsep kekosongan. Kekayaan ini ya kalau kita bahasa lain itu adalah titipan. Iya, bener nggak? Betul. Jadi bukan saya punya. Tapi kan banyak orang merasa kekayaan itu punya saya. Betul. Nah, itu menderita. Iya, kemelekat. Ya, tapi kalau kita meditasi, kita akan tahu kekayaan ini bisa habis. Iya. Kekayaan ini bisa hilang. Kekayaan ini bisa diambil orang, dirampok orang, dicuri orang, bla bla bla. Ya kan? Nah, sehingga kita tahu satu hari umpamanya hilang. Ya, kita tahu memang nggak ada punya. Titipan kok istilahnya kan gitu. Cara gampangnya ya kan. Nah, ini kita harus melatih kan. Ya, agar kita benar-benar punya konsep itu. Sehingga kita tidak terikat. Nah, ya kan? Nah, terus di dalam itu kita juga harus tahu karena kita merasa itu milik saya, kita akan gampang namanya duka, ketidakkekalan. Ya, dari mana ini? Ya, kekayaan oke lah, kita nggak kebayang. Tetapi jasmani. Iya. Berapa banyak orang merasa jasmani ini adalah aku. Saya adalah yang ini nih sekarang ini yang bisa saya tepok-tepok gitu istilahnya. Ya kan? Nah, ini kekal nggak? Nggak. Tidak. Ya kan? Nah, makanya dilihat dari sini. Ya, Vipassana salah satunya yaitu konsep pertama yaitu kita tentang ketidakkekalan. Anitya atau anicca gitu ya kan? Bahasa Palinya anicca karena anitya. Nah, kita lihat ya kan? Ya, umpamanya bahkan banyak kan sempat dulu banyaklah kalau benar-benar mereka mau menjalankan meditasi ya kan, diajak ke kuburan. Ya, atau ke kamar mayat. Cepat ya bareng sama dokter-dokter yang praktek di kamar mayat. Lihat organ tubuhnya manusia. Ya kan? Terus kita ngebayangkan kita melihat pembusukannya satu jenazah. Ya kan? Dari ujung kakinya ya mulai membiru, hitam, ya pelan-pelan, ya kan perutnya mulai membengkak, mulai membiru, ya terus meledak, terus ngalir cairan-cairan kuning, itu aromanya mulai keluar, wah, ya mau parfum apapun nggak ada artinya saat itu bener-bener nggak mempan lawan aroma baunya jasmani kita ini dalam ini bau banget ini, iya kan. Nah, yang kita rawat selama ini, yang kita pergi rendam susu, mandi madu, mandi apa, oles ini, oles itu. Nah, sesungguhnya dalam itu baunya minta ampun. Kita hanya membungkusnya dengan kulit tipis ini aja. Ya kan? Nah, ini dilihat. Sebenarnya apa sesungguhnya? Kalau sudah seperti itu. Ya kan? Terus dia menyusut, mengering. Tinggal tulang, ya kan? Kalau dibakar, ya tinggal abu, selesai. Nggak ada yang satupun yang ada, itu adalah kosong, ya kan? Nah, tetapi syukur sangat syukur kita punya jasmani, ya. Kenapa? Kalau di Buddhis dikasih tahu, gunakanlah jasmani ini, walaupun dia itu tidak kekal, walaupun itu nanti ujungnya juga ya seperti satu robot, ujungnya dia juga seperti jadi jenazah. Tapi syukur kita punya jasmani untuk kita bisa melatih diri. Ya pakai dia nih, melatih diri kita, ya kan. Nah, terus melatih apa, ya kan? Apa? Berbuat. Ya kita dengan jasmani berbuat. Melatih untuk berbuat kebajikan, menolong orang, sehingga jasmani jadi manfaat. Iya, ya kan? Kita bisa berbuat banyak kepada orang yang banyak, otomatis jasmani sangat bermanfaat buat orang banyak. Iya, ya kan? Umpamanya kita berbuat, kita berkeluarga, ya
otomatis jasmani berguna banget untuk istri, untuk anak, ya kan? Kita nak cari nafkah, nafkahnya mata pencarian yang kita dapat hasilnya kita untuk keluarga, bermanfaat buat siapa? Buat keluarga kita. Betul. Ya kita merasa saya sebagai Steven menjadi seorang bapak keluarga bermanfaat menjadi seorang jasmani ini. Benar nggak? Apalagi kalau kita lakukan untuk orang yang lebih banyak lagi, lebih universal. Wow, kita benar-benar orang yang sangat berguna. Makanya disebut dermawan. Ya kan. Betul. Nah ini kita harus berderma kepada berbuat hal-hal yang baik. Nah ini manfaatin jasmani ini, tetapi kita tidak terikat oleh jasmani ini. Nah itu anicca ya, kita tahu ya. Nah terus kita masuk ke dalam satu lagi, yaitu ya tentang duka. Kalau kita mengikat ini sebagai jasmani adalah aku, barang-barang yang saya miliki adalah punyaku, kita menderita. Betul. HP, handphone kita jatuh, aduh sakit hati, ya kan? Betul. Apalagi yang jatuhin teman kita marah-marah sama teman kita, ya kan? Nah ini kenapa? Itu handphone punya saya. Ya kalau kita mau ngomong, kita nggak jatuhin, kita taruh aja, kita pakai juga bisa rusak. Bisa. Iya. Bisa. Karena dia anicca, tidak kekal. Ya kan? Segala sesuatu benda, makhluk, ya kan? Lebih dari satu unsur itu sudah anicca. Ya tapi nggak ada satu barang yang satu unsur. Ya katanya yang paling atas satu unsur, ya kan, tunggal esa, ya kan. Nah ini, makanya kita harus sadarin itu ketidakkekalan itu, baru kita bisa. Yang kedua ini tentang duka ini, ya kita juga melihatnya, ya kan, ya kenapa kita bisa merasa ini punya saya, kenapa HP ini adalah punyaku, jasmani punya saya adalah jasmani adalah saya. Ini karena kita mempunyai ego. Ya keserakahan kita. Nah ini panjang sekali kalau kita bahas. Ya itu kita harus mulai mengkoreksinya dan mengkajinya. Ya sehingga kita benar-benar tahu duka ini apa, definisi duka ini seperti apa. Akhirnya kita bisa mengatasi dukanya sehingga kita tidak duka. Ya kan saya kan dalam 4 kesunyataan, duka sebab duka. Betul. Ya baru lenyap duka. Ya udah tahu sebabnya, kita nggak duka lagi. Iya kan? Nah ini makanya duka yang ya berikutnya adalah kan. Nah setelah kita udah belajar dalam anicca, ya kan, dalam duka, pelan-pelan keakuan kita tuh kita bisa lenyapin. Ya kita tinggalin. Ya tapi jangan sampai tidak punya aku, itu repot juga. Kalau sampai kita tidak punya aku, kita juga nggak meditasi lagi. Meditasi kan dari aku juga, aku mau meditasi. Bener nggak? Hati-hati, jangan sampai aku kita bener-bener nggak ada lagi. Kita nggak tahu gila juga nggak gila juga gila gitu istilahnya, ya kan? Bener kita jadi buat apa sih meditasi? Nggak ada aku lagi, ya kan? Nah makanya di Buddhis itu aku nih ada aku ego, ada aku yang besar. Ya, yang kita harus cari itu dia. Yang aku yang besar itu. Ya, ego ini yang harus kita buang. Ya, mari kita cari aku yang besar ini. Ya tuh ya kan. Nah, kita didik dia ini berbareng sama dia sehingga mempunyai kebijaksanaan. Ya, ini makanya kita sampai kita benar tanpa aku nih sesungguhnya bukan aku yang semuanya, aku ego kita itulah, aku yang ingin, aku yang punya serakah, aku yang pembenci, aku yang punya kebodohan batin, kebodohan, ya aku yang congkak, aku yang sombong, itu yang harus kita dihilangkan, pelan-pelan tinggalkan. Ya. Jadi itu maksud tanpa jadilah aku yang sesungguhnya. Iya, karena selama ini orang taunya kan tanpa aku. Iya, bener. Jadi memang tanpa aku, tapi bukan aku yang mana, yang aku yang tadi kita bahas yang harus kita tinggalin. Sebenarnya aku itu banyak. Ya aku yang sombong, aku yang serakah, wah banyak sekali aku. Nah aku inilah yang harus kita hilangin. Cari satu aja akunya. Ya itu mungkin nanti buat episode berikutnya. Iya, memang seru sih. Itu dalam banget itu sih. Kita bahas Vipassana Bhavana, ya kan. Dan berikutnya lagi kan, ya lebih gampang lagi, yaitu ada yang
Ya mungkin orang yang suka emosi, ya dia dikit-dikit baru ini dia udah marah, nyenggol dikit emosi, mukul atau apa gitu, ya kan. Nah dia kalau dia punya kesadaran atau mungkin ada teman atau siapa guru apa ingetin dia, sehingga mulailah dia melatih. Ada metodenya, ada, yaitu dengan meta bawana. Dia mengkaji cinta kasih, ya kan. Nah ini pengkajian ini sehingga bisa menurunkan ya kebencian dia. Nah ini sangat membantu sekali, khususnya kita umat Buddha harus kita belajar itu ya. Nah yang berikutnya kalau kita ada pernafasan, ya pernafasan ini lebih umum ya, baik non Buddhis dia bisa menjalankannya. Ya yang penting dia memperhatikan nafasnya, menghitung nafasnya, merasakan nafasnya, ya kan, dan melihat nafasnya, ya kan. Nah ini dia bisa dilatih. Mungkin bisa lebih detail nggak? Mungkin ini bagus buat yang pemula. Ya kalau umpamanya kita dari pernafasan kita menghitung nafas. Yang kita hitung tarik nafas. Ya kita tarik, jangan dihitung dulu. Oh jangan dihitung. Ya tarik. Kan kita tarik sampai ada titik kita mulai buang, ya kan? Kalau umpamanya kita hitung 1 tarik, itu cepet tidur kita, ya kan? 3 kali kayak dihipnotis gitu, nanti tidur kita, ya kan? Nah, tapi kita tarik dulu, ya, kita harus punya kesadaran saya sedang tarik nafas kan, tarik sampai titik itu mau buang, mau keluarkan nafas kita, itu kita hitung 1. Di titik itu, ya kita lepas. 1. Itu udah 1. Jangan lepasnya dihitung. Tidur ntar. Ya salah ya. Ya tidur. Ya itu. Terus tarik lagi. Kita sedang tarik kan. Ya. Dan sadar sampai di titik itu. 2. Lepas lagi. Sadar lepas juga. Ya kan. Nah tarik lagi sampai di titik itu. 3. Atau sebaliknya, ya kita buang nafas sampai titik terakhir kita mau narik, nah itu 1. Ya tarik, buang, titik, nah mau narik, 2, tarik. Sehingga kita nggak gampang ngantuk dan kita punya melatih kesadaran kita tahu kita sedang bernafas. Oh saya sedang narik nafas, saya sedang lepas nafas. Saya sedang narik nafas. Ini yang kedua istilahnya. Nah, ini yang ketiga, ini yang keempat. Nah, itu kita tahu. Nah, umpamanya sampai nanti udah hitungan keberapa kita lupa. Udah gampang itu mah. Sebentar juga paling 3 juga udah lupa. Karena pikiran kita banyak sekali. Ya, lupa kita. Jangan dipikirin tadi berapa ya, udah 5 kali ya, udah 6 kali ya, jangan. Jadi pikirannya tambah buyar lagi nanti. Nah, kita udah lupa, ulang. Aduh kok diulang sih capek. Ya kita kan duduk. Kalau nggak diulang ngapain juga. Nah, itu orang kita suka mikir begitu. Nah, kenapa saya ulang lagi? Kan capek. Tadi udah berapa tuh? Ngapain juga? Kan kita bukan ngejar omset. Bukan ngejar hitungan. Dan kita kan, nah makanya meditasi bagus pakai waktu kan. Nah kita nggak hitung, kita nggak ulang, waktu juga tetap jalan. Kita ulang juga waktu tetap jalan. Betul. Belum sampai waktunya bunyi ya kita belum itu. Ya ngapain juga kalau nggak, masa kita belum kita mikirin tadi berapa. Kita bukan meditasi. Mikir lagi. Iya, tinggalkan, belajar, lepas. Iya, anicca. Iya kan, lepas, ya kan, tinggalkan. Hitung dari 1. Walaupun tadi udah 9. Ya kan? Ya udah 10, ulang lagi. Ya, mulai lagi 10, ulang lagi. Mungkin ada yang bosan nariknya dihitung, ya lepasnya aja yang dihitung. Ya, lepas sampai habis mau narik hitung. Ya kan? Ya orang ada bosannya. Maka di Satparamita sabar dulu baru melatih diri kan. Sabar dulu baru usaha dia bilang. Iya, itu Satparamita. Nah, makanya Sang Buddha udah tahu jangan Coca-Cola gitu loh. Pus habis semangatnya doang.
Ya anak-anak sekarang kan banyaknya semangat doang. Oh meditasi heboh, meditasi. Iya kan? Ya sekali, 2 hari, 3 hari, 4 hari tinggal yang ngajarnya sendiri meditasi di situ. Yang lain nggak datang lagi. Nah itu kalau misalkan menghitung Su ya, tadi kan sampai 10. Itu jadi 11 atau? Nggak usah. Oh. Ya ulang dari 1. Oh dari sampai 10 ulang lagi ke 1. Iya. Makanya kalau di tengah-tengah lupa ya dari 1 lagi aja. Iya. Jangan dipusingin. Mau sampai ke berapa ya kan? Tetap kita sampai waktu kita baru bangun. Dan kita bukan hitungan kita. Iya kan? Makanya sampai 10 kita ulang lagi. Nah itu satu. Ada yang kedua ya kan? Itu hitung nafas. Lalu merasakan nafas. Ini namanya apa sih saya juga lupa. Yang antara hidung dengan bibir atas. Ya, area kumis lah ya. Ya area kumis itu, ya kan? Ya. Tahu. Ada saya lupa aja. Ada istilahnya. Nah, kita rasakan di sini, daerah sini ya. Antara lubang hidung dan bibir atas. Ya, tengah-tengah ini pas kita hidup nafas, daerah antara lubang hidung dengan bibir atas itu rasanya adem. Dingin bahkan kalau kita lagi cuaca dingin ya kan, masuk nafas itu. Nah di sini kita rasakan dingin. Ya tarik, nah, buang. Di saat nafas keluar di daerah sini merasakan hangat. Ya rasakan itu. Ya hitung nafas, rasakan nafas. Nggak usah kita pusingin nafas panjang atau pendek. Ada kan orang bilang soal nafas nih, dia tarik sampai panjang 1, buang, tarik lagi panjang 2, ketiga ngap. Itu salah. Ya biarkan, kita nggak mau pusing, dia panjang pendeknya nafas. Kalau kita hitung nafas, perhatikan hitungan. Kalau kita merasakan nafas di sini, rasakannya di sini. Dia mau panjang, dia mau pendek, urusannya nanti. Ya, kalau kita benar-benar mau melatihnya, mau nafas kita akan panjang. Kalau jasmani kita sudah benar-benar rileks, nafas kita dengan sendiri akan panjang. Dan bahkan halus. Ya, enak. Nggak begitu. Ya, nggak ada suara tenang dia masuk. Ya, dan kita rasakan pas kita tarik di sini adem. Ya, udah itu aja. Dia mau pendek mau panjang terserah. Ya kan? Sadar, ya, yang penting kita tahu kan di sini. Jadi otomatis dia buang ya di sini rasanya anget. Napas keluar anget. Ya, ini dulu kita jalani pelan-pelan coba. Ya kan? Ya baru mulailah berkembang. Dari 2 ini yang kita lihat, kalau gitu gampang bener. Memang gampang, tapi jalanin dulu, meditasiku, ya kan. Nah makanya harus ada kesabaran baru usaha. Ya, kadang-kadang orang udah begitu gampang, merasa gampang dan merasa sudah bisa, ditinggalkan. Nah makanya banyak orang, ya zaman sekarang nggak ada yang jadi Buddha. Makin maju makin susah malah kan. Karena merasa dirinya udah pinter. Ya udah bisa lah. Bosen hitung napas dulu. Ya Buddha 6 tahun duduk 24 jam nggak bosen-bosen. Iya kan? Benar. Iya makanya baru jadi Buddha. Kita baru narik nafas saya udah bosen hitung nafas. Ya kan? Nah inilah kita seperti itu. Nah terus kalau kita mau sudah penapasan, nah masih banyak lagi kita di dalam ajaran budaya. Ya, kalau kita bahas banyak. Nah, terus ya kan di dalam kamu di meditasi Buddhis ini istilah itu ajaran Buddha. Terus kita ada bilang, ada aliran Mahayana istilahnya. Ya, Zen, lebih keren sih. Di Jepang juga. Iya kan itu bahasa Jepang Zen. Sekarang ngetren Chan, itu bahasa Mandarin. Zen sama Chan sama aja sih. Iya kan, cuma satu bahasa Jepang, satu bahasa Mandarin aja, ya kan. Ya, Zen itu dari mana? Dari bahasa Mandarin, Chan kan, dari Zen. Ya. Nah, Chan ini ada juga metode dia sendiri, ya kan, cara mengajarkan meditasi, ya kan. Ya, tetapi konsentrasi ini tidak lepas, harus. Dasarnya. Ya, dasar itu yang harus dipegang. Jadi kalau saya bicara konsentrasi udah tahu ya, ingat ya. Mencakup 3 masalah. Apa itu Stephen? Relax. Iya. Sadar. Tenang dulu. Tenang dulu.
Relax, tenang, sadar. Relax, tenang. Oh, relax sama tenang beda ya. Ya, Oke. ya kan? Iya, Ya iya. relax kan lemesin badan. Oke, relax. Pikiran belum tenang. Tenang, sadar. Ya, Oke. nah itu konsentrasi. Nah kalau kita sudah seperti itu, udah bisa, udah kita bukan memahami apa istilah, kita sudah apa ya bahasanya, yang sudah bisa melakukannya lah. Ya. Nah di Zen ini ada huatou. Ya huatou itu dia ambil depannya kata atau kalimat. Contohnya. Umpamanya Sei Nian Fo. Ya, siapa yang membacakan nama Buddha? Ya, aku. Ya, hati-hati. Tadi kita udah bahas aku nih. Aku yang mana nih? Iya kan? Nah, ini di Zen. Nah, ya kan? Ya, supaya kita bisa lebih gampang ini ada satu cara yaitu ya Sei Nian Fo. Kan kita bingung, Sei Nian Fo itu siapa yang membacakan nama Buddha? Ya, coba kita bacain dulu. Iya, pakai aku kecil nih dulu. Iya kan? Aku nih, aku ego lah gitu. Nah, kita baca Amitofo, 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 Amitofo. Enggak apa-apa ada suara juga. Kita dengar jelas, ucapan kita jelas, pendengaran kita dengar ucapan itu jelas. Ya, Amitofo pun jelas, terus pelan-pelan sampai kita benar-benar udah jelas banget. Kita suaranya kita pelan-pelan kecil sampai gak ada suara. Ya, tapi masih tetap baca. Ya, biasa katanya sih dalam hati. Nggak tahu hati bisa baca nggak ya? Ya, seperti itulah melafalkannya tanpa suara. Ya, tapi kita denger. Udah nggak ada suara nih. Tapi masih denger nih. Sampai kita berhenti dia baca. Suara Omitofo itu masih ya seperti umpamanya kadang-kadang kita kebaktian, ya kan? Udah kita ikut karena kita saat kebaktian satu hari itu kita bukan satu hari, maksudnya saat kebaktian di saat itu kita konsentrasi gitu. Ya kita masuk konsentrasi kita full enak relax, kita keluar baca kita denger wah. Kita kadang udah selesai kebaktian kita pulang naik motor masih kayaknya suara itu masih ada kita denger. Bener nggak? Seperti itu. Ya, kita pertahankan terus. Nah, kita baru bertanya siapa yang baca? Nah, siapa yang baca tuh? Siapa? Sei. Jangan dipikirin. Karena nggak jawabannya nggak ketemu. Udah ketemu kita pencerahan. Pencerahan itu orang nanya, pencerahan itu apa? Tadi saudara Stephen juga udah cerah. Itu pencerahan. Oke. Pencerahan. Pencerahan saya udah tahu istilahnya. Oh iya. Itu pencerahan. Pencerahan. Iya. Jadi orang suka nanya pencerahan itu apa su? Iya. Pencerahan. Nah ini, jadi jawabannya nggak mungkin ada. Tetapi ada. Harus dirasakan ya. Kita terus nanya. Tiba-tiba hilang nih. Hilang karena kita mulai goyang di pikiran kita. Konsentrasi mulai hilang. Mulai lagi dari awal. Relax dulu. Tenang. Sadar. Udah punya konsentrasi. Kita baca lagi. Baca. Nah, diam. Ada lagi. Nanya. Sei Nian Fo. Nah, depannya kita tanya. Sei. Siapa? Itu salah satu. Ya, itu Chan Hua Tou. Jadi Hua de Tou. Jadi kalimat kepalanya kalimat istilahnya. Awalnya kalimat. Jadi satu kata yang paling tepat. Itu kita konsen di situ. Nah, terus ada juga Kung'an. Kung'an itu
dia mencari satu jawaban dalam satu kalimat. Nah, umpamanya beda sama yang tadi Su ya? Beda. Oh, beda. Tadi kan kita kepala kalimat. Iya. Nah ini satu kalimat tapi pertanyaan. Cari jawabannya. Umpamanya, nah, saya sebelum dilahirkan orang tua siapa? Itu beda ya. Beda ya. Contohnya itu siapa? Nggak ada jawaban. Kita bingung juga. Sebelum dilahirin saya siapa nih? Nah, cari, tanyakan itu. Iya. Nah, sehingga sampai kita benar-benar bisa memahaminya. Ya kan. Nah, jadi ada satu lagi, ya kan. Itu kita melihat jalannya pikiran. Ya, jalan pikiran awal munculnya pikiran kita. Itu nggak gampang juga. Ya, karena kita lagi duduk, tahu-tahu kita rasa kayaknya udah gue di Singapura nih, kayak saya udah di Amerika ini, bener nggak? Tahu-tahu buka mata, ya di wihara, ya bukan di Amerika, ya kan? Berarti tadi menghayal. Ya, jadi kapan kita mulai menghayalnya? Kita nggak tahu. Iya, tahu-tahu udah. Ekornya sampai di mana selesainya hayalan itu? Kita juga nggak tahu. Iya. Bener nggak? Iya. Nah kita itu cari itu. Oke. Kita diam, udah konsentrasi. Dan diamkan saja, jangan pikir apa, jangan itu, diam aja di situ. Otak kita lagi tenang, diam. Tiba-tiba mulai bergerak nih, straight. Udah mulai mau menghayal, ya. Dia biasanya hilang, diam lagi. Nah, kalau kita kelepasan, lost, biarkan dia menghayal, jangan sadar, tapi jangan ikut khayalan itu, ya kan, ya kan. Nah, mo cao itu namanya, mo itu ya kita nggak tahu pikiran itu apa, tapi kita lihat dia, ya kan, lihat cao, disorotin, ya kita sorot itu. Khayalan itu, tapi jangan ikut. Ibarat kamera gitu. Ya, nah ke kamera kan nggak ikutin apa namanya, dia rekam kan dia nggak ikutin apa maksudnya, kamera itu hanya melihat diam gitu, tapi tidak merasakan kondisi alam itu kan. Dia tidak merasakan dinginnya, anginnya berhembus, atau hujan atau panas, dia nggak. Dia cuma liatin aja tuh, ngerekam itu aja. Dia tapi kita juga jangan ngerekam, cuma liatin aja. Lihat aja. Sampai dia habis ekornya. Selesainya di sini. Ya itu. Kerja kita cuma itu aja. Enak kan? Gampang meditasi. Iya. Teorinya sih gampang sih. Ya. Jadi mau muncul, ya kan? Ya kan? Itu namanya mo cao. Ya. Jadi ya, di Zen itu ada beberapa seperti itu. Ya, ada juga walk meditation, ya kan, kita melihat langkah saat kita mengangkat kaki kita, ya kan, tumit kita yang kita ngangkat, ya kan. Nah, lepas dari injakan dari lantai, ya kan. Terus kita sedang mengangkat, ya, menstruksi, angkat kaki kita, langkahkan kaki kita ke depan, ya kan. Jadi pas kita ngangkat kaki kita, ujung jari kaki kita mulai lepas dari, kita rasakan tuh mulai lepas dari landasan istilahnya kan. Nah, kita mulai langkah, angkat, kita mulai langkah dan sadar kita langkah, dan kita letakkan telapak kaki kita yang mana dulu kita menyentuh ke lantai. Ya, tumit atau keseluruhan atau bagian mana. Kita lihat, sadar. Nah, badan kita ngarah ke depan. Iya, kita harus sadar kita ngarah ke depan, ya kan. Mulai tumit belakang kaki kiri kita ngangkat, umpamanya dari kanan, ya kan. Iya, ini kita sadarin, pelan-pelan jalan. Meditasi jalan. Iya, itu walk meditation. Ya, itu kita pelan-pelan menyadarin. Itu sangat membantu konsentrasi kita. Orang yang suka lupa boleh jalankan itu. Ya, jangan kita lihat dia walk itu di jalannya gampang, nggak gampang juga. Nah, kalau tadi kan ada walk meditation, meditasi jalan. Nah, di Buddhis tahu saya kan ada 4 bentuk meditasi. Tadi berjalan, berdiri, duduk, dan
bukan berbaring ya sebenarnya. Oh, itu. Sebenarnya itu di Buddhis ya di Chan itu yang xing zhu zuo wo. Xing itu beraktivitas. Beraktivitas itu juga meditasi. Kita sedang kerjakan itu asal tidak lepas dari konsentrasi. Itu meditasi. Oh, oke. Ya. Berarti menulis juga bisa. Ya, dia sedang konsentrasi tulisan dia. Ya, tapi harus ada kesadaran. Ya, kadang-kadang kita nulis kita nggak sadar. Masak juga. Ya, masak dia harus tahu. Ya, kadang-kadang kita juga suka kan, udah ukurannya udah 3 sendok atau tadi 5 sendok, waduh lupa tuh. Iya kan? Ya, makanya kadang-kadang keasinan. Kadang-kadang lupa garam. Ya, kadang ketukar garam sama gula. Nah, itu karena kita nggak punya kesadaran. Oke. Ya, kita harus punya konsentrasi baru punya kesadaran. Nah, kalau kita lakukan dengan penuh kesadaran di dalam aktivitas kita, itu juga satu meditasi, ya kan? Nah, xing itu namanya aktivitas. Zhu itu diem. Ya, diem itu dalam hal apa? Bukan orangnya yang diem, hati pikirannya yang diem. Jadi tidak dibawa. Ya, tidak akan sakit di sini. Kalau sakit di sini hati kita udah dibawa sama orang lain. Bener Steven? Udah ngalamin kali itu. Iya. Bener nggak? Betul. Iya. Karena hati saya udah dibawa orang, maka sakitnya di sini. Iya, ya kan? Nah, untuk tidak sakit di sini, jangan kemana-mana, diem di situ. Oke. Ya, itu cu. Ya, orang boleh pergi, hati mah tetap. Ya, istilahnya, ya kan? Duduk. Ya, dia duduk. Ya duduk bisa bersila. Asal punggung tetap lurus, tegak lurus. Jangan kita bungkuk, jangan kita nyender. Ya, itu bisa mempengaruhi kesehatan kita. Ya kan, kita dengan tegak lurus, rileks. Ya, itu duduk. Ya, paling bagus sih double lotus. Ya, itu satu cara yang paling bagus. Ya. Nah, kita duduk latihan dulu lah double lotus. Latihan double lotus itu jangan di saat meditasi. Ya, di saat nonton TV, di saat santai, di saat kerjaan PR sekolahan atau kerjaan kantor, ya kan? Atau hitung bon sampai duduk lotus, ya kan? Apalagi kalau hitung duit, wah kita bisa suka lupa kita. Iya, duit habis udah hitung, aduh kaki kita udah mau patah karena sibuk. Ya, duit, ya kan? Atau main game, jangan kita main game, kita manfaatin main game itu juga, ya kan? Kita duduk, ya game selesai, aduh kaki kita udah mau patah. Iya. Nah, ini kita latih di situ, bukan di saat meditasi perlu latihan ya. Kita membuang waktu, berarti bukan meditasi. Orang suka datang meditasi baru latihan kaki, suka pertanyaannya kakinya kenapa bisa pegel? Ya iyalah, ya berarti tadi dia nggak meditasi. Pikirin kakinya pegel, pikirin kakinya sakit, ya kan? Nah, makanya melatih double lotus itu ya latihlah di luar dari meditasi. Meditasi benar-benar meditasi, tidak pikirin lagi soal kaki, tidak pikirin lagi soal punggung, tidak pikirin soal apa-apapun juga. Benar-benar kita tinggalkan semua di luar situ, masuk ke ruang itu. Nah, untuk yang double lotus mungkin bisa dicari di Google lah ya, ya bentuknya seperti apa. Aja. Nah, berikut ya kan. Nah, kita itu double lotus, nah, itu duduk. Wo itu berbaring. Ya, wo itu baring. Ya, saat kita baring, ya kita sadar. Ya kalau kita di Buddhis kan biasa tidur ke kanan. Oh, itu ada artinya nggak? Sebenarnya itu ya menurut banyak versi sih. Ada yang bilang tidak sehat, tetapi kalau Sang Buddha sehat-sehat aja. Ya kenapa? Kenapa kita ke kanan? Kita miring ke kanan, ya kan? Karena jantung kita tuh sebelah kiri. Ya, sehingga kita nggak menekan dia kan. Kalau kita ke kiri dia akan menekan jantung kita. Tapi ada yang kata nggak efek bagian punggung kita itu ada efeknya nanti. Ya, itu ya masih simpang siur lah. Ya, tapi sampai sekarang saya juga ke kanan kayaknya nggak ada masalah sih ya. Ya, itu wo. Ya, wo. Sehingga kita benar-benar sadar kita baring.
tapi sadar. Sadar, jangan tidur. Ya, saya. Ya kan, ya berarti maksudnya meditasi sesuai, ya kan, tidak harus dia duduk aja. Ya, yang penting pikiran dia. Yang penting konsentrasi dia. Kalau misalkan lihat rupangnya Sambuddha kan kalau lagi tidur itu kan tangannya ada di samping kepala, kakinya bertumpu satu sama lain. Harus seperti itu nggak sih? Ya, itu juga tidak gampang sih. Kalau kita begitu kita bisa jatuh, nggak ke depan atau ke belakang. Oh iya. Ya, coba boleh coba dia hipasiko. Ya perlu dilatih juga itu. Sampai kita benar-benar punya keseimbangan itu. Ya, sampai apa konsentrasi sadar kita. Ya kan, sampai tidur. Nah, dilatih sampai kita tahu kita mulai tidur. Sampai sekarang banyak orang, bukan banyak, semua orang tidak tahu kapan dia mulai tidur. Iya, tahu-tahu tidur aja. Tahu-tahu tidur, tahu-tahu udah pagi. Iya. Kapan dia bangun nggak tahu. Tahu mulai melek, oh udah pagi. Iya. Detik-detik dia mau bangun itu dia nggak. Detik-detik dia mau tidur tuh dia nggak tahu. Oh, oke. Makanya sampai itu nggak tahu, kita takut mati soalnya. Kalau kita udah tahu detik-detik tuh, mau mati pun, mau meninggal pun juga detik-detik mau meninggal tahu saya. Nah, makanya yang melatih diri tahu dia kapan mau meninggal. Iya. Oke, itu memang benar itu ya. Ya, banyak sekali ya. Ya kan. Nah di Mahayana juga banyak ya kan, kembali ke metode tadi kan, ada yang baca nama Mitofo, ada nama nama para bodhisattva, nama Kwansin Busa. Itu apa? Itu membantu dia dalam konsentrasi. Penting itu kita berbaring wo, ya kan, sing cu wo, beraktivitas, diam, ya kan, duduk, ya kan, terus berbaring, itu semua meditasi. Ya, yup. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya, mungkin sebelum kita lanjut ya, saya mau bertanya sedikit. Kita kembali ke aspek fisik ya, Su ya. Tadi kan ada yang beraktivitas, duduk, berbaring, berjalan tadi ya, berarti ya. Yup. Nah, itu bukan. Beraktivitas, duduk, berbaring. Beraktivitas, diam. Oh, beraktivitas, diam. Ya, duduk, berbaring. Nah, kalau mungkin kita sedikit untuk membantu yang masih pemula, Su ya. Kan duduk kan posisi misalnya dari bersila dulu boleh, Su ya? Boleh. Baru duduk tegak lurus, kaki ke bawah juga boleh. Kayak sekarang kita duduk seperti ini, asal tulang punggungnya lurus ya. Yang penting tulang punggung lurus. Yep. Nah, ada yang bilang tariknya pakai hidung, keluarinnya napas pakai mulut. Nah itu, kalau tadi Su kan masuk dari hidung, keluar dari hidung. Nah itu. Ya. Kalau itu, makanya meditasi luas sekali. Kalau kita bahas tadi Buddhis punya. Iya. Yang di Buddhis ya seperti itu. Ya, ada yang keluar dari mulut, hidup dari mulut, hidung keluar dari mulut. Ya, ada. Ya kan? Ada juga dia tarik nafas, ya kan? Dia kan usahakan sampai ke Tantien, orang bilang. Tantien itu ya 3 jari dari pusar kita. 4 atau sampai ya tergantung jarinya besar apa enggak lah. Ya kalau jari saya kayaknya 4 kali. Ya kan. Kalau dari Stephen mungkin 3. Ya kan. Ya, itu antara gitulah. Ya dari pusar, itu namanya Tantien. Tantien itu adalah Qihai. Itu apa, lautan Qi, energi. Ya, nafas, ya nafas murninya, ya energi. Ya, itu umumnya di Taois. Oh, itu di Taois. Ya. Jadi itu mereka melatih ya, satu untuk kesehatan. Ya sebenarnya sih ya, kita kalau di Buddhis nggak terlalu pusingin tentang kesehatan. Ya karena ya itu ya tadi anicca. Ya kan, ya jadi mau kapan dia jalan di Buddhis tidak terlalu, maksudnya jalan itu meninggal ya. Kalau mau meninggal di Buddhis itu tidak terlalu terikat hal itu. Karena itu bisa membawa duka. Iya. Ya, proses ya. Jadi karena proses. Ya kan. Nah kita ya biarkan dia akan pergi kapan, saya nggak mau pusingin. Ya, yang penting saya sekarang manfaatkan jasmani yang sekarang ada nih. Ya sebisa saya. Sehingga benar-benar kita lepas dari jasmani ini dengan penuh kesadaran. Itu tujuan Buddhis.
Ya. Nah, pertanyaan terakhir Su, mungkin cara mengetahui kemajuan dalam meditasi kan, kalau kita meditasi terus nih misalkan, kalau yang beruntung yang bisa belajar, yang punya guru, ya seperti saya kan belajarnya sama Su Shewa gitu kan. Nah itu kita bisa tahu. Kalau misalkan bagi yang baru mulai pikir, tahu dia mulai ada perkembangannya bagaimana Su ya? Kalau kita di Buddhis, kadang-kadang makin meditasi kita makin nggak berasa ada kemajuan. Oke. Ini agak bingung ya. Gini nih. Jadi kalau kita meditasi itu pertama ya, kan banyak juga orang mengatakan meditasi itu bisa zoufu rumo, bisa kayak kesurupan lah, bisa ini itu ya, ya kan? Itu karena dia punya keinginan. Nah, satu kuncinya meditasi, jangan punya keinginan. Kita akan capek kita akan frustasi dan kita tinggalkan meditasi itu. Contoh kan kita dalam 1 minggu kita latihan meditasi umpamanya, ada 1 hari kita merasa enak, kita kayak relax, tenang, udah tuh badan juga nggak sakit. Bener nggak? Pernah. Nah, besoknya kita kayak maunya kayak kemarin kan? Pasti. Nah, kita capek deh. Nggak bakalan ketemu lagi dah. Kenapa? Karena punya keinginan. Saya mau kayak kemarin. Ya kan? Mau kayak kemarin, keinginan kita muncul, tidaklah jadi, kesel kita, tinggali meditasi. Iya, betul. Iya kan? Nah, betul. itu karena udah punya keinginan. Ya, meditasi itu kunci, jangan punya keinginan. Mau apa punya bodoh. Iya, satu. Nah, sesungguhnya meditasi ini nggak dapat apa-apa, malah kehilangan. Nah, itu udah maju. Ya, kalau mendapat belum maju, malah merosot. Ya, nah kehilangan apa? Iya, kita bahas. Ya kan? Nah, kehilangan keserakahan kita. Ya, mungkin awalnya kita serakah, kita ke mall, ini mau, itu mau, gatal mata, kepengen beli, ya kan? Keserakahan, pakai enggak? Belum tentu baju kita udah beli, kadang-kadang berapa banyak. Mungkin Stephen juga ada baju sampai sekarang belum dipakai, tapi udah kecil. Betul. Atau warnanya udah out model. Iya, betul. Ya kan? Betul. Tapi masih baru, belum pakai sekali umpamanya. Nah, tapi ketemu di mall mau beli lagi. Iya kan? Nah, ini keinginan kita. Kalau udah meditasi, berapa ya? Saya masih ada kok. Yes, gitu. Nah, pelan-pelan keserakahan itu mulai berkurang. Itu orang udah maju. Udah mulai maju. Ya, sehingga dia lihat orang lagi ribut, udahlah. Orang ganggu dia, ya udahlah. Ya, kebenciannya mulai merendah. Ya, mulai madam. Ya, dia tidak gampang kesal. Ya, dia bisa, bukannya tidak boleh marah orang ya. Marah itu beda juga. Kalau yang nggak boleh itu udah marah, udah tegur orang, benci. Nah, itu nggak boleh. Tegur orang atas kesalahan orang tuh kita kasih tahu, dia rubah, ya udah nggak ada masalah lagi. Seperti orang tua dengan anak nakal, kenapa dimarahin, dipukul kadang ya. Nah, kenapa? Itu karena dia yang dipukul itu kesalahan dia. Ya kan, sesudah itu orang tua sakit hati, sedih, hatinya sakit. Kenapa dia mukul, ya kan? Dia baikin lagi anaknya. Nah, ini orang tua. Jadi itu ngajar anak namanya. Ya kan, bukan udah mukul benci. Nah, itu nggak boleh. Nah, kita hidup juga seperti itu harusnya. Ya, bukannya kebencian itu kita ngeluapin kemarahan terus benar-benar marah, nggak mau tegur dia. Sebelum dia minta maaf, maka dia minta maaf, kita juga masih marah dia. Nah, itu kebencian kita. Nah, itu kita mulai berkurang dan bahkan hilang. Itu orang udah maju. Ya, dengan sendirinya. Boleh Hipasiko coba. Kebodohan batin kita, kadang-kadang kita penuh ketidaktahuan gitu. Ya, bodoh, kita nggak bisa ambil kesimpulan atau ambil apa ya,
kesimpulan kita, keputusan. Ya kita suka bingung, ya kan. Kita mau pergi apa enggak, mau ikut apa enggak. Nah, itu linglung kita. Ya enggak gitu. Waktu jalan terus. Ya kan. Nah, ini kita meditasi, kita akan lebih gampang ikut enggak. Iya. Dan kita lebih jelas lagi emosi kita mulai mau marah, kita lihat kenapa marah. Serakah kita mulai kenapa serakah. Ya kan. Nah, terus meditasi terus dia latihan, ya kan. Setelah kesombongannya juga mulai hilang. Ya, kalau orang udah mulai belajar meditasi sombong, dia belum mendapat apa-apa, malah merosot dia. Ya, orang yang hebat itu malah ilmu padi. Ya, dia kalem, tenang, santai, enjoy. Seperti dia tidak bisa apa-apa. Ya memang dia tidak bisa apa-apa. Ya kan, dia apa adanya. Orang itu udah maju. Tidak ada nama keangkuhan. Ya, tidak ada namanya kesombongan. Nah, ini hati-hati, ini loh orang hebat nih, Tyson di depan mata nih. Ya kan? Ya, kita harus belajar gitu kan. Nah, kita belajar, kita juga bisa semua seperti itu. Nah, berikutnya kecurigaan kita. Ya, ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, menjadikan perselisihan, penderitaan dan segala macam. Nah, kecurigaan kita mulai kita meredup. Ya. Nah, kalau 5 ini mulai hilang, itu baru namanya maju meditasi. Ya, meditasi itu bukan hanya duduk, tetapi kita harus mengubah. Duduk itu hanya bisa melihat pikiran kita banyak. Kalau kita nggak berubah, kotorannya itu diaduk, kotor lagi tuh air. Betul. Ya kan? Ya, kita harus saring lagi. Ya, cari air yang benar-benar jernih. Kotorannya kita buang. Kita tinggalkan kotoran itu apa? Ya 5 tadi itu. Keserakahan, kebencian, kebodohan batin, kesombongan dan kecurigaan kita. Kecurigaan kita. Ya kan? Nah, ini 5 ini kita hilangnya, kita beres. Ya, itu kita udah mulai maju. Nah, setelah kita tiba-tiba setelah 5 ini hilang, akan tumbuh. Dia dulunya kita cuek, tidak mau bantu orang. Ini kita bisa kasihan kepada orang lain. Ya, kita bisa menyayangin hewan. Kita bisa menyayangi bukan mau memiliki ya. Ya, bukan cari pacar ya. Meditasi cari pacar silahkan. Iya, kalau belum punya pacar nggak apa-apa. Kalau yang punya istri masih nyari pacar. Iya kan bahaya. Ya kan, ya itu akan tumbuh maitri kita. Nah, kalau Sanskerta meta kita, ya kan. Maksudnya bahasa Pali meta kita, Sanskerta maitri. Nah, cinta kasih kita, cinta kita. Tapi yang universal ya. Ya kita ingin menyayangin hewan. Kita lihat ada apa, kita bisa kasihan, timbul welas asih kita, ya kan, welas asih ini kasih sayang kita. Nah, ini timbul dengan sendirinya. Ya, terus ya kan ada rasa simpati. Melihat orang sukses, kita ikut senang. Itu susah. Melihat orang susah kita senang. Apalagi yang susah tuh musuh kita, senang banget kita. Ya kan? Tapi ini yang sukses musuh kita, yang kita nggak suka, umpamanya. Tapi kita ikut senang. Ya, aduh syukur. Ya kan? Berhasil ya kan? Ya, ini kadang-kadang manusia seperti itu, suka umpamanya ada datang ke kita, Stephen bantu tolong saya, ya kan? Umpamanya Stephen datang kepada saya, ya bantu, oke, saya bantu, ya kan? Nah, terus datang lagi, ya bantu, ya 2, 3, 4, 5 kali, ya batin saya juga bisa ngoceh kan? Ya kan, emang gue bang kali, ya kan, masih gitu. Berarti kita nggak ada welas asihnya. Berbuat baik kan, seterusnya. Selama orang membutuhkan, seperti Bodhisattva, selama makhluk membutuhkan, selama makhluk menderita, beliau tetap membantunya. Ya kan, membantu. Oke, ya kan. Nah, di saat Stephen udah sering datang, Stephen sering datang minta bantu, saya mulai kesel. Satu hari saudara Stephen sukses.
saya senang? Belum tentu. Oh. Harusnya saya senang kan? Harusnya ya. Iya kan? Kenapa? Steven nggak datang minta bantu lagi. Iya. Iya, nggak ngerepotin. Tapi kadang lagi. saya nggak senang. Ada ya. Ada. Iya kan? Oke. Ngomong apa? Dia susah kan gara-gara saya juga ya bantu. Iya. Mungkin. Mulai. Ya bener nggak? Iya. Padahal saya bantu berapa duit sih? Iya. Berapa sih bantuan saya istilahnya? Ya kan? Saudara Steven bisa sukses kan kegigihan, ketekunan, aktivitas, kreativitasnya saudara Steven. Baru bisa maju. Betul. Dia kan bukan dari bantuan ini kan. Oke, ini satu batu loncatan. Yang loncat itu dong kita harus lihat. Dia loncatnya sejauh apa? Bener nggak? Batu kita kan cuma kasih batu satu doang. Nah dia loncatnya, sukses dia. Iya, yang sukses mah dia, bukan dari bantuan saya. Kalau kita mau koreksi kan begitu. Betul. Iya kan? Iya, makanya itu sering terjadi. Nah, nanti lama-lama ya kan, ya simpati itu kita tumbuh. Siapapun itu sukses, kita senang. Ada yang menderita, kita merasa ibah, kita ingin membantunya. Belas asih kita mulai tumbuh, cinta kasih kita mulai kita jalankan. Ya kita bantu. Ya ini orang ini udah maju dalam meditasi. Yang terakhir ya kan, terus yang terakhir tuh dia sudah mempunyai keseimbangan batin. Jadi tidak ada fenomena yang bisa mempengaruhi emosinya atau kekesalan dia atau segala macamnya. Dia tetap setara, lurus aja, sejajar. Iya. Jadi tidak ada gelombang. Seperti air tuh gak ada angin. Ya kan, kalau ada angin kan akan mempengaruhi sang air itu udah bergelombang, berarus dan segala macam. Dia tuh akan tenang saja. Ya walaupun ada angin pun, ya kan, ya hanya atasnya saja yang bergelombang. Coba kita lihat laut. Atas udah ombaknya 8 meter umpamanya, di bawah dari 10 meter dari bawah itu aman dia. Iya kan? Biasa-biasa aja, istilahnya kan begitu. Nah itu sepertinya. Jadi walaupun di luar seperti apa, di dalam batinnya tuh duduk diem. Ya sehingga tidak selalu ngomong sakitnya di sini. Benar? Tidak dibawa orang lagi, tidak dibawa oleh masalah, tidak dibawa oleh siapapun juga, apapun juga, dia tetap di dalam dan diem dia. Nah itu UPSA. Kayak keseimbangan batinnya. Nah ini kalau dia sudah maju meditasi. Nah itu majunya meditasi. Hilang tapi kita ada sesuatu lagi yang berbeda. Ya itu apa? Ayo ulang, ayo. Ya kan? Ya tuh kita punya cinta kasih yang universal, welas asih, simpati, keseimbangan batin. Ya kalau kita itu semua itulah udah maju dalam meditasi. Ya jadi meditasi ini bukan hanya duduk aja, tetapi kita harus ada aktivitas, ya kan, ada action. Actionnya itu kita bisa tahu kekurangan saya apa atau kelebihan saya apa, ya kan. Nah, yang kejelekan saya apa, ya kita ubahlah kejelekan itu jadi yang baik, ya kan. Itu perlu perubahan. Kalau kita hanya duduk aja, ya seperti kita menggosok batu bata menjadi cermin. Satu hal yang tidak mungkin terjadi, ya kan. Nah, makanya ada satu cerita di Zen itu, ada satu guru, ada satu muridnya suka meditasi. Dia tidak mau ngurus urusan wihara. Dia pokoknya kerjanya meditasi. Iya, satu hari guru Zen ini lewati pas lihat muridnya lagi meditasi, dia ke sampingnya, dia ambil satu batu bata. Dia gosok-gosok ke lantai, srek, berisik kan, ganggu. Ya murid itu lirik, intip-intip, gurunya ngapain ya kan? Gurunya dia nggak tegur kan, dia duduk diam. Tapi gosok tuh berisik aja kan, ganggu juga. Dia nggak tahan, dia nanya, ya kan, guru sedang apa? Oh enggak, saya sedang gosok ini batu bata. Buat apa? Buat jadi cermin. Mana mungkin? Iya, duduk juga nggak bisa jadi Buddha. Anggap,
Ya seperti itu kira-kira. Jadi tidak ada aktivitas. Ya itu kenapa kembangin cinta kasihnya dulu, jalankan cinta kasihnya, welas asihnya, simpatinya, ya kan. Nah baru dia bisa punya keseimbangan batin. Nah itu dia yang dicari. Iya. Buddha kan orangnya tenang, iya, nggak terpengaruh, iya kan? Iya, selalu tersenyum, tenang aja. Walaupun dia bergerak kemanapun juga, hatinya itu pikirannya tetap fokus. Nah, itulah dia, Buddha. Iya, baik. Ada lagi pertanyaan? Udah habis tuh pertanyaannya. Kita sudah kurang lebih 1 jam lebih nih. Iya. Ini paling panjang kayaknya. Iya lumayan panjang, kali lumayan panjang. Iya. Meditasi memang luas sih. Memang. Iya. Jadi luas. Jadi kalau misalkan bagi para pendengar kalau ada pertanyaan, kalau ingin tahu, boleh nanya-nanya boleh di komentar, boleh ditanya atau ke media sosialnya AVS. Siap, silakan. Nanti siapa tahu mungkin Suhu langsung jawab di situ, kasih jawaban. Ya, melalui saudara Stephen aja. Iya, siap. Ditanyakan saja, atau kalau ada topik-topik yang ingin ditanyakan atau yang ingin menarik, lebih tahu topik tertentu, seperti tadi yang aku besar, aku kecil, nah itu boleh dimasukin juga di kolom komentar, ditanyain, saya mau tolong dong dibahas topik ini. Ya. Gitu. Ya, kita akan usahakan menjawabnya sebisa dan sepengetahuan kita. Iya. Oke, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-temannya supaya banyak orang lebih tahu tentang meditasi, dan makin banyak yang dengar Kongko Relax. Jadi kita bisa makin semangat ya Suhu ya, buat ngasih topik-topik yang lebih menarik. Iya. Lebih mungkin kalau ada pertanyaan, tolong ditanyakan. Jadi kita bisa jawab supaya kita juga bisa menyebarkan Dharma lebih luas lagi. Ya, kita akan mencari topik-topik yang selain menarik juga bermanfaat buat para pendengar dan semua orang. Iya, sip lah. Maka daripada itu saya Stephen Lin. Saya Xie Hua. Kami undur diri dan salam bahagia. Salam bahagia untuk semua, jaga kesehatan dan selalu sehat, semangat dan berbahagia. Amitofo. Amitofo.